Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat video mengenai penerapan teori belajar kognitif dan behavioristik. Baiklah, jadi teori belajar kognitif adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri siswa sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berkelas. Dengan kata lain, teori belajar kognitif berpaut pada proses pembelajaran. Kemudian, teori belajar behavioristik adalah teori belajar untuk memahami tingkah laku siswa melalui pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Secara singkat, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan adanya perubahan tingkah laku setelah adanya proses pembelajaran. Lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi perilaku jujur. Nah, silahkan dibuka LKS-nya. Kemudian ibu mau tanya nih, apakah di antara kalian pernah melakukan suatu ketidakjujuran? Nah, ibu yakin kita semua pasti pernah melakukan namanya ketidakjujuran. Nah, sikap ketidakjujuran ini disebut dengan sikap bohong atau dusta, lawan kata dari kata jujur. Bu, lalu apa yang dimaksud dengan jujur? Nah, jadi, jujur merupakan suatu perilaku di mana kita mengatakan atau menunjukkan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak ditambah-tambahi maupun dikurangi sedikit pun. Ada juga yang menyebutkan bahwa perilaku jujur adalah perilaku lurus hati atau adanya kesesuaian antara isi hati dengan apa yang diucapkan dan dilakukan. Perilaku jujur pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam bahasa Arab, kata jujur ini disebut dengan kata asidik. Jujur merupakan suatu perilaku yang terpuji yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena dengan kejujuran akan membawa kita menuju suatu kebaikan. Namun sebaliknya, bila kita berkata dusta atau berperilaku dusta, maka akan membawa kita dalam kejahatan. Nah, jujur ini sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita harus membiasakan diri untuk berperilaku jujur. Mengusahakan diri kita supaya berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, dari sini apakah semuanya paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Bu, semisal teman saya bertengkar, sebenarnya saya tahu yang terjadi di antara mereka. Tetapi saya diam saja karena tidak ingin terlibat dalam masalah mereka. Lalu apakah yang saya lakukan ini benar, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi sikap seperti itu tadi tidak dibenarkan ya anak-anak. Apabila kita mengetahui teman kita mengalami masalah atau siapapun mengalami masalah yang kemungkinan besar permasalahan itu sulit untuk diselesaikan sendiri, maka ada baiknya kita mengatakannya kepada orang-orang yang lebih bijak atau orang yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut.
Jangan malah diam saja karena takut terlibat masalah itu. Itu suatu perilaku yang tidak benar. Nah, hal ini sama halnya dengan kita ketika melaksanakan ujian. Saat ujian kita dituntut untuk berperilaku jujur, tidak mencontek ataupun tidak membawa kertas jawaban saat kita melaksanakan ujian. Nah, apabila kita mengetahui teman kita melakukan kecurangan dalam ujian, ada baiknya kita melaporkannya ke pengawas ujian. Kenapa seperti itu? Nah, ini untuk melatih kejujuran. Jadi kita dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun kita harus bersikap jujur, membiasakan diri kita bersikap jujur agar tertanam perilaku terpuji dalam diri kita. Seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa jujur itu mahal harganya. Iya, memang benar. Kejujuran sangat mahal harganya. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa harus membiasakan diri untuk bersikap jujur. Nah, sekian dulu pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi silahkan di rumah dipersiapkan materi yang kita pelajari hari ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah kalian menonton video pembelajaran tadi? Nah, dapat kita simpulkan bahwa proses pembelajaran adalah keadaan di mana terjadi transfer pengetahuan antara guru dengan siswa. Guru memberikan pengetahuannya, membuat siswa mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Lalu, bagaimana sih perilaku mereka setelah mengetahui pentingnya berperilaku jujur? Nomor 5. Yah, baru kemarin materinya. Nah, baru kemarin loh. Masa udah lupa? Ih, nggak malu. Ya santai. Ini pasti pelajaran kemarin masuk telinga kanan langsung keluar lagi. Apaan sih? Dosa tahu. Contekan itu bisa ngebuat nilai kita itu jadi bagus. Kalau nilai kita bagus, kan bisa masuk PTN yang bagus. Tapi nggak jujur. Nilainya bagus, tapi aslinya Apaan? Bagaimana? Seperti 9 dari 10 siswa memahami pentingnya berperilaku jujur dengan tidak mencontek ketika ujian. Keberhasilan atau makna dari teori behavioristik adalah adanya perubahan perilaku setelah terjadinya proses pembelajaran. Seperti halnya siswa yang enggan mencontek temannya saat ujian karena perbuatan tidak jujur adalah dosa. Demikianlah video penerapan dari teori belajar kognitif dan teori belajar behavioristik dari kami. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.